Salah satu investor ataupun pemilik dari kartu kredit Haneskat ini adalah Bank Permata. Halo, kembali lagi di channel Majik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview jujur menggunakan kartu kredit Honest selama hampir kurang lebih di 2 tahun. Ini yang saya rasakan dan dapatkan selama kurang lebih hampir 2 tahun menggunakan kartu kredit Haneskat. Video kali ini bisa kalian jadikan acuan untuk kalian yang ingin memiliki kartu kredit Hanes. Nah, di sini kita akan coba bahas kelebihan dan juga kekurangan maupun pendapat saya selama menggunakan kartu kredit Haneskat ini. Untuk kelebihan kartu kredit Haneskat ini, dia enaknya itu kita tidak ada biaya tahunan ataupun annual fee. Dan untuk mendapatkan gratis iuran tahunan itu tanpa syarat sama sekali. Jadi tiap tahun kita tidak mesti telepon customer service untuk meminta penghapusan iuran tahunan. Dan yang kedua, kartu kredit Haneskat ini merupakan kartu kredit inovatif ya, karena sampai sekarang hanya kartu kredit Haneskat sendiri yang tidak memiliki nomor kartu. Jadi untuk kartunya sendiri ini bisa terbilang aman gitu. Jika kartu kredit Haneskat kalian ini tertinggal ataupun terjatuh gitu ya, nah tidak akan ada orang yang bisa menggunakan kartu kredit Haneskat ini untuk transaksi. Karena di sini tidak ada informasi mengenai nomor kartu kreditnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu was-was ya jika kartu kredit Haneskat kita ini terjatuh di jalan. Jadi kita cukup kunci aja kartunya melalui aplikasi dari Haneskat. Kita bisa kunci kartunya. Jadi untuk keamanannya ini lumayan bagus gitu ya. Jadi saya sendiri selalu mengaktifkan fitur kunci kartu bila mana saya tidak menggunakan kartu kredit Haneskat ini. Nah, sepertinya untuk kelebihannya cuma di 2 itu aja ya. Nah, sisanya ini itu adalah banyak sekali kekurangan kartu kredit Haneskat. Yang pertama kekurangannya adalah kartu kredit ini bisa dibilang bukan kartu kredit. Kenapa demikian? Karena kartu kredit Haneskat ini tidak bisa menggunakan fitur cicilan. Karena transaksinya tidak bisa dicicil, jadi cuma hanya tersedia di tenor 30 hari aja. Karena kartu kredit Haneskat ini tidak bisa dicicil, jika kalian melakukan pembayaran tagihan tidak full payment, maka kalian akan dikenakan denda. Yang mana dendanya ini lumayan juga ya. Itu kalau di total-total, kalau kalian bayar minimum payment terus selama 1 tahun, maka biayanya itu akan lebih besar dari biaya tahunan kartu kredit. Tetapi jika kalian melakukan pembayaran tepat waktu ataupun sebelum jatuh tempo, maka tidak akan dikenai biaya admin ataupun biaya bunga sama sekali. Sampai saat ini untuk fitur cicilan belum ada tanda-tanda untuk di kartu kredit Haneskat ini akan diadakan. Dan kekurangan yang kedua, kartu kredit Haneskat ini sampai sekarang tidak bisa kita lakukan tarik tunai di ATM. Di kartu kredit Haneskat sendiri sudah saya coba beberapa ATM dan memang tidak bisa untuk melakukan tarik tunai dengan limit Haneskat ini. Kartu kredit Haneskat ini berada dan diterbitkan oleh jaringan Mastercard. Dia juga sudah ada chip dan juga bisa contactless. Jadi kalau kita mau transaksi online seperti di Tokopedia, Shopee, ataupun untuk berbelanja di luar negeri, kartu kredit Haneskat ini bisa kita gunakan untuk transaksi. Selain bisa untuk transaksi berbelanja online, kartu fisik dari Haneskat ini bisa kita gunakan untuk transaksi di minimarket ataupun transaksi di mesin edisi. Jadi ada 3 cara untuk transaksi menggunakan kartu fisik dari Haneskat di edisi. Bisa dengan cara dicolok karena di sini ada chip atau juga di tap karena sudah ada fitur NFC. Termasuk juga kita bisa gesek ya dengan menggunakan kartu fisik ini. Nah, tetapi kekurangannya di sini adalah tidak ada logo bank yang tertera di kartu kredit Haneskat ini. Jadi kita itu akan seringkali mengalami kesusahan ataupun kesulitan di saat ingin transaksi ke kasir. Karena nanti si kasir itu akan nanya ini kartu kredit keluaran mana atau kartu kredit dari bank apa. Nah, kita sendiri nggak tahu ya Haneskat ini diterbitkan oleh bank apa karena tidak tertera di sini. Jadi karena banyak kasir yang tidak tahu kartu kredit Haneskat ini, jadinya transaksi kita itu akan lebih banyak ditolak. Dan kalau coba kita cari di internet mengenai informasi kartu kredit Haneskat. Nah, di sini pada website resmi di Haneskatnya sendiri, di sini kita tidak dapatkan ya informasi resmi mengenai kartu kredit Haneskat ini berada di bawah bank apa. Nah, di sini tidak ada gitu ya informasi yang menyatakan hal tersebut. Di bagian bawah cuma ada PT Hanes Finansial Teknologi, terdaftar di OJK. Sudah seperti itu aja informasinya. Tapi kalau kita cek ya, misalnya di sini ada itu informasi mengenai investor. Nah, di investornya ini di sini terdapat informasi Bank Permata. Nah, tetapi bukan artinya kartu kredit Haneskat ini diterbitkan oleh Bank Permata. Bank Permata ini hanya investornya saja. Bukan artinya kartu kredit Haneskat ini dimiliki ataupun berada di bawah Bank Permata.
kalau kalian coba tanya ke customer service di Bank Permata mengenai kartu kredit Hanescard ini, mereka pun akan tidak tahu gitu ya. Jadi itu cukup menjadi kesulitan di saat kita ingin transaksi menggunakan kartu fisik di Hanescard, karena tidak ada fitur nama bank di sini. Harusnya ada gitu ya kalau memang dia diterbitkan ataupun berafiliasi oleh Bank Permata. Dan yang terakhir, untuk pengajuan kartu kredit Hanescard ini cukup mudah ya. Seluruh pengajuannya itu bisa dilakukan secara online. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store. Nanti kalian bisa isi data diri kalian, maka jika nanti disetujui, kalian bisa mendapatkan limit. Tidak banyak drama untuk mengajukan kartu kredit Hanescard ini, cukup simple ya dan cukup mudah. Saya sendiri udah buat tutorialnya cara pengajuan kartu kredit Hanescard. Nanti linknya saya akan lampirkan di deskripsi. Nah, untuk limitnya sendiri, saya mendapatkan limit kartu kredit Hanescard itu dari awal mendaftar itu sejumlah 8.920.000. Dan sampai sekarang limit kartu kredit Hanescard ini selama hampir 2 tahun tidak pernah mengalami kenaikan. Jadi tidak seperti kartu kredit lainnya, yang mana itu ada masa waktunya untuk mendapatkan kenaikan limit, misalnya 6 bulan atau 1 tahun setelah menggunakan kartu kreditnya, karena tidak ada tombol pengajuan kenaikan limit. Dan untuk mendapatkan kenaikan limitnya pun kita tidak bisa request ataupun ajukan gitu ya, baik secara aplikasi ataupun melalui call centernya. Berdasarkan informasi dari customer service-nya, jika untuk mengajukan kenaikan limit dari Hanescard, kalian gunakan aja limitnya itu secara terus-menerus, secara rutin tiap bulan, dan tanpa telat sama sekali untuk melakukan pembayaran tagihan kartu kreditnya. Karena Hanescard ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK, jadi seluruh histori transaksi keuangan kalian, tidak hanya di kartu kredit Hanes, di seluruh produk keuangan lainnya itu akan tercatat di BI Checking. Jika BI Checking kalian bagus, nanti kalian akan mendapatkan kenaikan limit. Dan kenaikan limitnya ini nanti akan secara otomatis tidak bisa kita ajukan. Jadi itulah gambaran kurang lebih selama saya menggunakan kartu kredit Hanescard selama 2 tahun. Jadi secara penilaian kartu kredit Hanescard ini cocok untuk kalian yang pemula ataupun yang baru pertama kali ingin memiliki kartu kredit.